menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, oh terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, oh terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, oh, oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, 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 janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, 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 janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Shalom warga kerajaan. Untuk mengerti apa artinya strong in the Lord, untuk mengerti apa artinya mighty in the Lord, kita melihat dalam kehidupan daripada Esau and Jacob, ya, Esau, Yakov. Kita melihat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia berkata kepada Rivka, ibu mereka,
2 bangsa akan ada dalam kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat, ya. Dan kemudian yang satunya akan jadi hamba. Saya sebutkan bahwa Esau yang berbulu lahirnya itu, ya, dan saya bayangkan dia itu Rambo, saudara. Karena dia is a hunter, dia seorang pemburu. Saya ingat papa saya kan hunter, ya. Wah, jagoan, saudara. Nggak ada takutnya, waduh saudaraku. Saya ingat paling sedikit ada 3 orang masuk got di depan rumah saya. Kalau cari perkara dengan dia. Dan kita nggak pernah masalah kalau ada pencuri atau maling masuk rumah. Waduh saudara, hancur dia. Saudara yang dengar Yakob itu dikatakan mulus. Nah seperti saya ini tidak ada bulunya banyak, ya. Tapi itu tidak menentukan apakah pria sejati itu orang yang otot kawat balung besi. Bukan, saudara. Kita lihat bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum keduanya berbuat apa-apa, Tuhan sudah memilih. Yakob tuh hobinya apa? Hobinya masak, saudaraku, ya. Dan lewat masak itu dia sengaja, saudaraku, menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang rohani. Meskipun dia dengan cara yang salah, dia menghargai hak kesulungan. Esau berkata, besok aku mati. Buat apa hak kesulungan? Dia menjualnya cuma dengan sepiring kacang merah. Hidup kita, manusia lama kita adalah Esau, manusia baru kita adalah Yakub yang menjadi Israel. Jangan tetap jadi Yakub. Ketika dia dibuat timpang, ketika bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok, Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakob. Nama itu karakter. Engkau bukan lagi heel grabber. Tetapi engkau adalah Israel. Prince with God. Kita bisa kuat dalam Tuhan. Kalau ada jamahan Tuhan, bukan? Dan kita melihat, jadi kita tidak bisa lihat orang dari fisik. Sering kali kita dengar, don't judge the book by its cover. Seringkali kita tertipu, wah kelihatannya kok memuji Tuhannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ketika ujian Corona Akademi ini aja, banyak yang bergelimpangan. Takutnya luar biasa, pada Corona yang gitu kecil. Lupa, Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita dengan bilur-bilurnya, saudara. He's the Alpha and the Omega. Bagaimana Pak Rifin? Sekarang ada varian Delta, belum selesai ada Kappa, ada Lambda. Saya katakan Yesus adalah Alpha sampai Omega. Nggak usah khawatir. He's the first and the last. Tapi sekali lagi kita melihat kedua-duanya lemah. Yang satunya memakai tipu daya. Ya ada pepatah Belanda mengatakan orang yang tidak kuat mesti memakai yaitu akalnya. Ya di Surabaya kita sebutkan orang yang memakai kekuatan fisik itu okol. Ada orang yang cerdik, akal. Ada yang licik, ikil, okol, akal, ikil katanya gitu ya. Tapi kita tidak memakai itu semua. Kita memakai kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, siapakah orang yang kuat? Dia yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pria sejati sebenarnya. Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Mari kita memuji nama Dia, kita bersorak bagi Tuhan. Amin. Dia bagi yang hidup untuk selamanya.
Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Yesus. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia.
kasih Bapa buat hari yang indah ini. Kami siap untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi. Dan biarlah hanya Roh-Mu yang bertata di atas kami. Sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang setia buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Thank you Jesus, thank you Lord. Amin. Dunia berikan, kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang tak berikan keselamatan. forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Never leaves me, and you'll never
Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa pengurapan-Mu atas kami, sehingga kami dapat paham dan mengerti isi hati Tuhan, yang membangun, yang menghibur, meneguhkan, memperbaiki kesalahan, sehingga kami boleh ada di dalam jalan Tuhan. Apapun yang kami alami, yang kami tahu bahwa Tuhan selalu setia buat kami. Sekali lagi dari awal sampai akhir, kami minta Tuhan hadir secara khusus melawat kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar dari seorang yang luar biasa, yaitu tentang Ayub. Kita tahu banyak, tapi kita akan lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita lewat kisah dari seorang yang bernama Ayub. Nah saudara, Ayub pasal 1, kita akan baca mulai dari ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, Ayub memiliki kisah yang menarik di sini. Yang pertama, dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nggak main-main, orang yang terkaya. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara sebuah kisah ini. Kita tahu pada akhirnya seluruh harta yang Ayub miliki, yang disebutkan sebagai orang yang terkaya di tanah timur, di sebelah timur, tiba-tiba habis. Dirampok orang dan hitungannya dalam 1 hari. Nah nanti kalau saudara lihat itu terus beruntun ya. Tapi saya ingin sampaikan buat saudara, berapa banyak di antara kita yang pernah kehilangan harta. Mungkin Anda ditipu, mungkin Anda rugi, mungkin Anda ngalami yang disebut dengan pencurian, perampokan, atau apa saja, dan Anda kehilangan. Ayub mengalami. Kita tahu betapa beratnya untuk kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Beberapa waktu yang lalu terjadi penjarahan di Indonesia tahun 1998, kita tahu kisah itu. Ya, saya tinggal di salah satu komplek di Jakarta bersama dengan orang tua saya. Dan terjadi penjarahan yang hebat, habis banyak ruko-ruko pada hancur kacanya, barang-barang dijarah habis. Dan beberapa orang, maksudnya pemilik toko yang cukup besar, mulai stres, mulai bicara sendiri, mulai ngawur. Betapa berat orang yang kehilangan harta. Kalau dikatakan terkaya dan seluruh hartanya habis, beban yang sangat berat. Saya tidak tahu beberapa waktu ini apakah ada di antara saudara yang mendengarkan ketika saya berkhotbah kehilangan pekerjaan yang terbaik yang Anda miliki karena kondisi dan keadaan, kehilangan pegangan hidup. Ayub mengalami. Nah menariknya bahwa kejadian itu meningkat. Nanti kalau saudara baca mulai pada ayat yang ke-6, 7, 8, 9 ya, pada saat seseorang mengabarkan bahwa terjadinya penjarahan atas hartanya Ayub,
orang itu belum selesai bicara, ada orang datang lagi dan berkata, anak-anak Ayub tertimpa rumah karena angin ribut yang besar dan rumah itu roboh, di mana mereka berkumpul mengadakan makan dan minum di salah satu anaknya yang sulung. Roboh dan 10 orang mati dalam hari itu juga. Udah dengar kabar yang berat, dengar kabar yang lebih berat lagi, yaitu kematian anak-anaknya 10. Saya mengalami yang disebut kehilangan orang yang terkasih, dipanggil Tuhan, ya almarhum Hana, dan itu cukup berat. Bukan lagi cukup, sangat berat. Ditinggalkan orang yang kita kasihi, apalagi anak-anak kita. Ya. Satu anak sudah berat, satu orang yang kita kasih sudah sangat memiliki beban yang sangat berat. Bagaimana kalau seluruh anak-anak? Nggak main-main. Saya berpikir nggak ada orang yang ngalami kejadian yang begitu hebat, tragedi yang paling tragis kecuali Ayub. Dia lihat sendiri mayat anak-anaknya yang tertimbun oleh rumah yang roboh. Saudaraku, Ayub mengalami beban yang sangat hebat. Susah untuk dibayangkan, sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Nah, bukan hanya itu, kita tahu bagian selanjutnya adalah bahwa tubuh Ayub mengalami sakit penyakit. Dikatakan barah borok yang busuk. Ayat itu berkata busuk. Berarti bau, berarti rusak kulitnya dari kepala sampai kepada kaki. Dan dia mengalami rasa gatal yang hebat sehingga dia harus menggaruknya dengan beling. Karena tangan udah gak bisa lagi terasa, jadi oleh benda yang keras, yang tajam, yang bisa garuk. Tubuhnya udah babak belur, udah hancur, ya. Karena sekujur tubuhnya penuh dengan borok yang busuk, Alkitab berkata begitu, barah. Ini memang sangat mengerikan. Dan kejadiannya, para pakar memperkirakan 9 bulan sampai 1 tahun kisah di mana Ayub mengalami penderitaan yang hebat ini. Dan dia alami trauma-trauma yang begitu hebat. Saudaraku, coba bisa bayangkan kalau Anda sakit, pernah ngalami sakit, ya, apa yang paling parah yang pernah Anda alami? 1-2 hari seminggu. Ayub, kita anggap aja 9 bulan sampai 12 bulan, ya 1 tahun, ya, itu para pakar memperkirakan kisah itu, kejadian itu selama itu, ya, dan terus menerus. Dan bukan hanya itu. Ditambah lagi bahwa sahabat-sahabatnya itu menuduh Ayub sebagai seorang yang sangat jahat, orang yang bobrok, sehingga Tuhan menghukum dia. Jadi teman-teman Ayub, sahabat-sahabat yang paling dekat dengan Ayub itu malah memfitnah dia, menyudutkan dia, memojokkan dia. Bukannya membangun, menolong, tapi ditekan oleh sahabatnya sendiri. Sampai Ayub berkata, kamu sahabat sialan, katanya begitu. Karena dia mengalami tekanan yang hebat ditambah dengan orang-orangnya. Dan yang terakhir adalah ditinggalkan oleh istrinya. Saudaraku, beban yang berat kalau ditanggung bersama, ada orang-orang yang mensupport, kalau ada orang-orang yang menyertainya, mendampinginya, dapat dipastikan bahwa orang itu akan mengalami yang disebut kekuatan, penghiburan. Tapi kali ini kejadian yang dialami oleh Ayub adalah bahwa dia harus mengalaminya sendirian tanpa ada orang yang di sisinya yang menolongnya. Sahabatnya menuduh dia, sahabatnya memfitnah dia, sahabatnya mengatakan
menjudge, menghakimi dia bahwa dia adalah orang yang sangat jahat sampai dia mendapatkan tulah yang sedemikian rupa. Ya. Dan diakhiri istrinya berkata begini, Ayub, kenapa kamu masih bertahan dan tetap percaya kepada Allah? Kenapa gak kutukin Allah aja lalu matilah kamu, katanya begitu. Nah, ini seorang pendamping yang tidak lagi menjadi pendamping yang menolong, ya, tapi menghancurkan hidupnya untuk menjauhkan dia dari Allah. Ini kisah yang sangat tragis. Gak satu orang pun dapat mampu untuk melewati masa-masa yang sangat sukar. Bahkan salah satu bagian daripada apa yang dialami Ayub saja mungkin sudah sangat berat buat kita. Apalagi 4 poin ini. Ya, dia bukan menghancurkan secara fisik saja, tetapi jiwa yang diremukkan. Jiwa yang dihancurkan, bahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, yang saya bersyukur adalah apa yang Ayub lakukan dan kerjakan, apa yang ada di dalam diri Ayub itu keluar. Dan kita sangat bersyukur dengan apa yang Ayub inspirasikan buat kita dari kehidupannya ini. Di dalam Ayub pasal yang ke-9 ayat ini berkata demikian, saudaraku. Ayat yang keempat, Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Nah, Ayub punya pemikiran tentang Allah yang berbeda di tengah-tengah kondisi yang paling sangat-sangat sulit. Dapat dipastikan sebenarnya Ayub bisa saja dia untuk melawan Allah, bisa saja dia untuk menolak Allah, membenci Allah, lari dari Allah, dan ada begitu banyak alasan sebab 4 poin ini sangat berat. Jadi dapat dipastikan sebenarnya dia dapat untuk lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi Ayub berkata bahwa Allah itu bijak dan kuat. Gak ada yang bisa melawan dia, dia bijak dan kuat. Ya. Bahkan dia gak salah dan tidak pernah salah dalam keputusannya. Nanti kalau sudah baca mulai dari ayat 2 sampai ke ayat yang ketiga, ya. Tetapi Ayub menjawab, sesungguhnya aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Artinya gak ada yang benar, gak ada yang bisa sanggup untuk berhadapan dengan Allah. Sebab Allah itu benar dan Allah itu bijak dan Allah itu kuat. Ayub memahami hal ini dan dia tetap berpegang kepada hal ini. Saya ingin sama-sama kita belajar untuk soal ini, sebab kalau kita memiliki pemikiran yang sama seperti Ayub, apapun yang kita hadapi di depan, ya, kita akan tetap merespon dengan benar, kita akan hidup dalam kebenaran, sebab prinsip ini penting, ya, bahwa di dalam hati Ayub dia memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah itu benar, nggak mungkin salah. Ya, manusia yang banyak salah. Yang kedua di sini bahwa Allah itu bijak, nggak mungkin salah, dan dia kuat. Artinya bahwa keputusannya sudah bulat, apa yang dia kerjakan itu benar. Kuat, dia teguh seperti gunung batu. Nah, saudaraku, konsep ini penting sekali dimiliki oleh orang-orang percaya. Sebab dengan demikian maka kita menjadi orang yang merespon dengan benar ketika masalah-masalah yang hebat itu datang dalam diri kita. Nah, yang pertama yang saya ingin sampaikan buat saudara adalah bahwa Allah itu bijak. Allah itu bijak. Nah, saya mencoba untuk melihat di dalam bahasa Ibrani-nya, dia memakai bahasa kakam, ya, kalkam, ya. Nah, saudaraku, kata ini artinya adalah bijak. Bijak itu seperti yang tadi sudah saya ungkapkan, tidak salah dalam keputusan.
Bijak itu adalah cerdas, sempurna, berhikmat. Ya. Jadi apa yang dikerjakannya nggak mungkin salah, nggak ada salahnya dan benar. Jalannya tepat, sesuai, bijak. Ya. Sehingga itu cocok juga bisa dikatakan begitu. Apa yang diambil keputusannya, keputusannya benar, bijak, berhikmat. Nah, susah untuk bisa mengatakan bahwa Allah itu berhikmat, ya. Jika melihat keadaan yang kita alami ternyata jauh daripada yang kita bayangkan, yang kita harapkan, sesuatu yang baik, nggak mungkin kita bisa katakan Allah itu berhikmat. Kita bisa mengatakan ini yang benar, kok kenyataan kejadian kayak begini, hartaku habis, anak-anakku mati, sahabatku meninggalkan aku, istriku bahkan suruh aku menolak Tuhan. Di mana bijaknya Tuhan? Tapi Tuhan gak pernah salah dalam keputusan dan dalam setiap langkah dan pergerakannya. Ya. Saya ingin saudara memahami ini. Bahkan ada bagian yang kedua dari kata ini, ya, yaitu ahli. Ahli itu artinya bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu dan segala sesuatu itu hasil akhirnya itu bagus, indah, sama seperti seorang pembuat bejana, penjunan yang membuat bejana dan bejana itu akhirnya menjadi bagus dan indah. Atau mungkin seorang tukang permata yang melihat permata yang masih mentah, yang diolah, yang ditata, yang harus diiris bagian-bagiannya, dipotong-potong sampai membentuk sudut-sudut yang sedemikian sempurna. Dan dia begitu ahli sampai memancarkan sinar-sinar, bagaimana sinar permata berlian itu memunculkan cahayanya yang luar biasa. Nah, kata bijak itu juga memiliki arti dalam bahasa Ibrani-nya adalah ahli dalam melakukan, dalam membentuk, dalam mengerjakan sesuatu. Nah, ini bagian yang penting yang saya ingin sampaikan buat saudara, karena Tuhan juga dianggap sebagai tukang pemurni emas, penjunan yang membuat bejana dan sebagainya. Artinya bahwa Tuhan itu adalah ahli dalam memproses. Sehingga dalam proses yang dikerjakan, sebuah tanah liat menjadi sebuah benda yang sangat mengagumkan, yang ditaruh di tempat-tempat yang utama untuk dilihat orang. Permata, berlian, ya, yang belum berbentuk dibentuk sedemikian rupa sampai memunculkan sinar-sinar kemuliaan yang membuat orang begitu mengagumi tentang berlian yang luar biasa itu. Nah, Tuhan, kata bijak adalah ahli di dalam membangun, membentuk. Ini bagian yang Ayub pahami, yaitu bicara proses. Nah, saudaraku, hal penting sekali bahwa Tuhan menginginkan proses dalam kehidupan kita itu dilakukan dengan benar. Dan Tuhan ahlinya untuk membentuk kita sampai kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Yang bersinar, ditaruh di tempat-tempat yang baik, yang dilihat orang dan memuliakan Allah, Sang Pencipta dan Pembentuk. Ayub paham ini. Nah, bagian yang pertama yang kita harus pahami adalah bahwa Tuhan sedang memproses kita. Dan Tuhan ingin kita ikutin prosesnya. Jangan lari. Dan berani untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang ahli dalam membentuk kita untuk menjadi yang terbaik. Amin, saudara. Ini penting. Jadi yang pertama, kata bijak itu berbicara tentang dia seorang yang ahli, yang tahu keputusannya itu benar dan ahli dalam membentuk. Dan Tuhan minta agar kita ikuti prosesnya sampai kita terbentuk menjadi benda yang mulia. Nah, saudaraku,
Permasalahannya adalah bahwa kita seringkali menjadi orang yang keras ketika kita berhadapan dengan tantangan, bahkan keras, tidak mau dibentuk. Permasalahannya adalah ketika kita nggak mau dibentuk, kita melawan, kita keras hati kita keras kepala, dan terus menerus mengeluh, terus menerus menentang akan Tuhan karena keadaan yang saudara hadapi. Saudara, kita akan mengakhiri hidup kita dengan kehancuran. Kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Kita sedang mencoba untuk menggagalkan rencana yang hebat yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Bukan hanya itu, kita sedang masuk dalam sebuah kehancuran karena kita menentang Dia yang berhikmat. Nggak heran kalau banyak orang lari dari Tuhan karena masalah harta. Banyak orang lari dari Tuhan mungkin karena sakit penyakit. Banyak orang lari dari Tuhan karena nggak ada sahabat, karena pasangan hidup dan sebagainya. Tapi kali ini Ayub mau memberitahu kepada kita, ikuti prosesnya. Sebab proses itu yang membentuk kita. Dan Tuhan ahli dalam hal itu. Amin. Jangan keras kepala. Jangan keras kepala. Saudara, ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara bagian ini. Ya. Sebab kalau kita menentang, kita tidak akan mendapatkan yang disebut dengan pemulihan, baik secara kehidupan kita atau batin. Ayub mengalami bukan hanya kehancuran di luar, tetapi berbicara tentang kehancuran yang di dalam. Nah, Tuhan ingin memulihkan. Tapi bagian yang paling penting yang harus dipulihkan oleh Allah itu bukan bagian luar di mana Tuhan mungkin mengembalikan harta, kedudukan, mungkin ekonomi saudara, pasangan, ya, anak-anak mungkin akan Tuhan kembalikan. Tetapi bukan itu yang paling penting. Di mana Tuhan sebenarnya ingin memulihkan adalah bagian yang paling dalam dulu. Di mana di bagian dalam ini ketika dipulihkan, ya, bagian luar itu adalah hal yang menyusul. Sebab Dia ingin bagian dalam hidup saudara dan bagian dalam hidup saya itu pulih murni. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Saudara mungkin boleh dipulihkan ekonomi saudara, tapi hati saudara hancur dan penuh dengan luka dan kepahitan. Saudara mungkin mendapatkan apa yang saudara inginkan, pasangan hidup, anak, bagian-bagian luar. Tapi hati Anda hancur dan belum dipulihkan. Itu akan menghancurkan saudara. Tapi ketika hati saudara dipulihkan Tuhan, yang lain akan dipakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya. Amin. Tuhan ingin Anda dipulihkan. Ikutin prosesnya sampai selesai. Perhatikan bagian yang di dalam, bukan yang di luar. Yang di dalam ini yang harus dipulihkan. Amin. Saya akan kesaksian tentang kehidupan saya. Saya pernah kesaksian ini di depan jemaat. Orang tua saya melahirkan 4 orang anak. Saya adalah anak yang ketiga, laki-laki yang pertama. 2 kakak saya adalah wanita dan adik saya 1 adalah pria. Ya, orang tua saya sebenarnya cukup baik secara ekonomi. Mama saya seorang pengusaha, dia buka konveksi, salon, dan beberapa lagi yang lain yang dia buka yang bisa dikerjakan dan hasilnya lumayan baik. Papa saya memang latar belakang adalah penjahat, ya. Lalu dia ambil keputusan untuk hidup benar, dia menjadi seorang pelaut. Dan dia juga sebagai seorang bosman di kapal Net Lloyd, gajinya cukup baik dan besar di kapal Belanda. Nah, akhirnya papa saya ingin tinggal di rumah karena usaha mama saya jauh lebih maju, ya. Dan di rumahlah mengerjakan usaha yang mama saya kerjakan. Kami dalam kehidupan yang cukup pada waktu itu. Beli tanah, rumah, ya. Nah, saudaraku, menariknya adalah bahwa dalam kehidupan yang berlimpah,
saya bukan bertumbuh menjadi orang yang baik. Saya menjadi anak yang liar, yang jarang di rumah. Sejak kelas 1 SMP saya sudah belajar. Ya, saya belajar mabuk, minum minuman itu di rumah karena papa saya memang suka ngundang orang untuk mabuk di rumah. Ya. Tapi saya bersyukur bahwa papa saya sudah bertobat. Dia melayani di penjara-penjara sampai akhir hidupnya. Dia keluar masuk penjara dan luar biasa bahwa banyak orang diberkati, terinspirasi dari pelayanannya. Sudah puluhan tahun sejak dia bertobat, dia keluar masuk penjara untuk mengabarkan Injil. Ya. Nah, saya sampaikan buat saudara satu hal ini, bahwa saya dalam kehidupan rumah tangga yang berlimpah, saya bukan menjadi anak yang baik, tapi anak yang tidak baik, yang liar, yang sejak kelas 1 SMP. Saya telah tahu yang namanya mabuk. Bahkan sejak kelas 1 SMP itu saya kecanduan dengan ganja dan terus meningkat kepada obat-obatan. Bahkan sampai SMA semakin gila hidup saya dan semakin kosong jiwa saya. Saya tidak begitu memperhatikan kakak-kakak saya, tapi kelihatannya kakak saya juga menjadi orang yang kurang bagus. Adik saya juga demikian. Ya, hidup diberkati bukan membawa kita menjadi semakin cinta Tuhan, tapi semakin jauh dari Tuhan. Hati-hati. Nah, sampai satu titik usaha orang tua saya itu mengalami kebangkrutan. Usaha hilang, rumah mulai dijual dan kami kontrak. Villa dijual dan kami kontrak. Dari mulai kontrak yang besar, akhirnya menjadi kontrak yang kecil. Yang terakhir kita kontrak itu di rumah tipe 21 RSSSS-nya banyak. Ya. Rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjor katanya begitu. Dan dindingnya masih batako yang belum dihaluskan. Kamar mandinya kecil, ya 1 kamar. Lalu yang tinggal di situ saya, adik saya, mama saya, papa saya. Bahkan kalau ada ponakan datang juga tinggal di situ kayak apa. Ya. Lalu kalau mandi saudara, setiap kali mandi hati-hati, jangan sampai nyenggol pinggiran akan dinding itu, karena kasar dan seringkali lecet kalau kita mandi. Ya. Kita seringkali mengenang akan hal itu, ya. Kita pada lecet kalau mandi di ruangan itu. Saudara, semakin turun dan hati saya hancur. Saya marah sama Tuhan. Ya. Saya marah sama Tuhan, kenapa keluarga kayak begini? Dan saya dalam kondisi yang kecanduan, ya. Tubuh udah panas dingin dan sebagainya. Saya marah dengan Tuhan. Tapi kondisi terus menurun. Tapi saya akan singkat cerita bahwa sampai satu titik di mana sudah tidak ada lagi sesuatu yang bisa dipegang untuk kehidupan. Disinilah saya kembali kepada Tuhan. Saya bertobat dan saya menginspirasikan keluarga. Ya, mama saya memang sejak awal karena dia dari Muslim. Ketika dia bertobat terus-menerus berdoa buat kami, meskipun hancur usaha dia terus berdoa, dan saya lah orang yang salah satu merasakan bahwa perubahan hidup saya karena doa-doanya beliau. Dan itu menginspirasikan satu keluarga, mengubah sejarah. Bukan berarti semua semakin baik ketika saya bertobat. Papa saya melihat saya menjadi orang yang baik, dia heran dan dia kaget. Saya masih dicurigain, anak ini baik kenapa ya? Pasti punya kesalahan besar ini. Selama 2 tahun saya ngepel, saya nyapu, nyuci piring, meskipun itu adalah sesuatu yang haram buat saya. Tapi saya lakukan sedemikian rupa. Dan papa saya berkata, ini pasti anak punya kesalahan yang sangat besar sehingga dia melakukan sesuatu yang baik. 2 tahun membuat dia akhirnya percaya bahwa saya sungguh-sungguh bertobat. Saudaraku, keadaan bukan semakin baik, semakin turun, semakin gak bisa apa-apa. Tapi dari kisah itu, saya bertobat. Ya. Adik saya menjadi hamba Tuhan. Kakak saya yang paling tua jadi hamba Tuhan. Kakak saya nomor 2, dia memang bukan seorang
yang pendeta atau apa, tapi hatinya hamba Tuhan, melayani Tuhan. Dimulai dari penderitaan yang paling hebat. Saudara tahu apa yang dimiliki oleh orang tua saya pada saat-saat menderita itu? Yang dimiliki adalah tanah ukuran 2 kali 1,5 meter. Dan untungnya itu bukan kuburan, tapi warung kecil di Pasar Kaget, di mana saya melihat Tuhan mengerjakan yang ajaib dari warung yang kecil itu. Warung itu berkembang dari warung yang kecil itu. Mama saya mulai membeli tanah 4 kali 12 meter kalau nggak salah. 4 atau 3 kali 12 meter, cukup panjang. Lalu terus berkembang dari warung yang kecil itu. Meskipun kemuliaannya tidak sama seperti yang lalu, tapi saya melihat bagaimana Tuhan memulihkan hati kita. Dan Tuhan memulihkan juga kehidupan perekonomian kami. Saya sangat yakin kalau kejadian itu tidak terjadi, saya cuma punya 3 nasib dalam hidup saya. Yang pertama, saya akan keluar masuk penjara karena saya terlibat penjualan narkoba. Yang ketiga, atau saya masuk rehabilitasi narkoba, keluar masuk juga di situ. Atau yang ketiga, saya masuk kuburan didor, atau saya nyungsep diselokan dan saya mati overdosis. Saya ingin sampaikan buat saudara, cara Tuhan itu luar biasa. Setan mencoba untuk menghancurkan kehidupan kami dengan kemiskinan, penderitaan, dan diambil semua yang terbaik yang kami miliki. Tapi Tuhan mengubah itu. Dia bijaksana dalam membentuk. Dia sangat ahli. Dan sekarang muncullah dari seorang keluarga komaling yang memiliki latar belakang penjahat menjadi hamba Tuhan. Saya sangat yakin ada rencana yang hebat dalam diri saudara ketika Anda masuk menghadapi kisah-kisah yang seperti Ayub. Jangan takut, dia kuat, artinya dia sangat setia. Apa yang dia kerjakan akan dikerjakan olehnya, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab dia Allah yang setia dan tidak pernah mengingkari sifatnya sebagai Allah yang setia. Jika Anda dan ngalami soal-soal ini, ingatlah, ikuti prosesnya. Terus melangkah. Hidup dalam kebenaran, dan Tuhan akan pulihkan hatimu, hidupmu, dan seluruh kehidupanmu. Tuhan memberkati saudara dan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengarkan akan khotbah hari ini. Apapun yang dialami, Tuhan, saya berdoa agar seluruh jemaat termasuk saya memiliki kebenaran seperti yang Ayub pegang, bahwa Tuhan adalah Allah yang bijak, gak pernah salah dan gak mungkin keliru dalam setiap langkah dan keputusan. Dan Tuhan adalah Allah yang bijak, artinya ahli di dalam membentuk kehidupan kami menjadi benda-benda yang mulia, yang mengagumkan akan orang yang melihat, sehingga Tuhan dimuliakan. Hari ini saya berdoa, Tuhan, kami semua memiliki hati dan pikiran yang sama seperti Ayub, melihat Tuhan sebagai Allah yang bijak, kuat, dan Allah yang benar. Bahkan kami bertobat kalau kami melakukan kesalahan, kami bertobat kalau kami mulai mau lari dari Tuhan, kami bertobat kalau kami mulai tidak mempercayai Tuhan. Dan hari ini kami mau kembali kepada jalan Tuhan, dan kami mau melihat bagaimana hidup kami dipulihkan mulai dari dalam kami sampai luar hidup kami. Terpujilah Allah, diberkatilah umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertaimu. Tuhan yang sangat baik. Ia selalu beserta denganmu. Ia memberkati pekerjaanmu, memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu diberkati Tuhan. Usahamu, karirmu diberkati oleh Tuhan. Kesehatanmu, kekuatanmu diberkati oleh Tuhan. Ia memberikan kepadamu damai sejahtera dan sukacitanya. Ia memimpin engkau, menjagai engkau. Dan wajahnya diperhadapkan kepadamu dan menyinari engkau dengan kasih dan kemurahannya. Terpujilah Allah, dan akhirnya persekutuan dengan orang-orang percaya dan persekutuan dengan Roh Kudus menjadi gaya hidup kita. Diberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kita sembah. Haleluya. Amin. Shalom.